Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca salah satu ayat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Matius pasal 9 ayatnya yang kedua. Dan sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen dan akan saya bacakan untuk kita semua, begini firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah teman-teman, mari kita fokus pada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Teman-teman, dalam semua agama diyakini bahwa pribadi yang memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan dosa itu hanya Allah sendiri. Dan di dalam bagian ini Tuhan Yesus secara jelas memberikan pengampunan dosa. Karena itulah ia berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Teman-teman, ini adalah cara Tuhan Yesus memberitahukan dirinya adalah Allah yang sejati yang pada saat itu menjadi manusia. Amin. Nah sekarang teman-teman, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok dalam cuplikan video berikut ini, yang mana beliau ini ngotot bahwa Yesus itu menikah. Baru nanti setelahnya kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Deki atau Verbum Veritatis. Mari kita dengarkan teman-teman dalam cuplikan video berikut ini. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, pemimpin harus menikah. Jadi dalam tafsiran itu, Rasul Paulus pernah nikah. Nah teman-teman, itulah yang pernah disampaikan oleh Pak Ahok. Mungkin ada teman-teman yang pernah mendengarnya dan juga ada yang belum. Sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Deki berkaitan dengan klaim yang pernah disampaikan oleh Pak Ahok ini dan juga beberapa orang yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada saudara bahwa nanti saya mau kembali ke PowerPoint saya dulu. Bahwa pandangan Yesus itu menikah itu tidak mendapatkan dukungan sama sekali dari naskah-naskah otentik sejarah abad pertama. Sebaliknya, naskah-naskah itu justru mengindikasikan bahwa Yesus memang tidak menikah, dan itu bisa dibuktikan berdasarkan lontaran-lontaran di dalam Perjanjian Baru. Saya akan perlihatkan kepada saudara beberapa di antaranya. Misalnya kalau saudara baca di dalam Markus pasal 3 ayat 31 sampai dengan 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihatlah ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, saudara perhatikan naskah itu. Ada ndak Yesus bilang di situ? Ada ndak Yesus bilang di situ? Atau narator Injil Markus sebutkan mengenai istri Yesus? Tidak ada. Karena itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk orang bicara tentang Yesus punya istri. Kalau memang dia punya istri, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Yesus tidak bilang, siapakah ibuku, siapakah istriku, siapakah saudara-saudaraku. Saudara perhatikan, sudah nangkap logiknya sekarang? Narasi itu mengindikasikan Yesus memang tidak punya istri saat dia melayani di Palestina pada abad pertama. Kita lihat lagi satu teks yang lain. Ini Markus pasal 6 ayat 2 sampai 4. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, saudara perhatikan di sini, orang-orang sekampung Yesus waktu menolak Yesus, mereka berupaya bicara tentang semua orang yang ada di sekitarnya. Kita kenal kok, kita kenal papa mamanya, kita kenal ibunya, kita kenal saudara laki-lakinya, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, kita kenal saudara perempuannya.
Tapi yang menarik adalah mereka tidak sebut tentang kami kenal siapa istrinya. Tidak ada disebutkan di situ. Jadi ini mengindikasikan, sekali lagi mengindikasikan bahwa Yesus tidak punya istri semasa dia hidup dan melayani. Satu teks lagi. Ini Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 27. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, poinnya itu begini. Di sini Yesus sedang menuntut ketaatan mutlak dan dedikasi mutlak, loyalitas mutlak. Artinya loyalitas terhadap dia itu harus melebihi relasi atau ikatan manapun yang ada di dalam dunia ini. Ikatan kekeluargaan, ikatan orang tua anak, ikatan suami istri, dan seterusnya. Itu loyalitas terhadap Yesus harus lebih daripada itu. Nah, dengan kata lain, orang harus mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk ketaatan dan loyalitas kepada Yesus. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Pak Deki sebagaimana sudah kita perhatikan sama-sama dalam cuplikan video ini. Dan berkaitan dengan pernyataan Pak Ahok tadi, tentu saja kemudian semuanya terbantahkan berdasarkan penjelasan dari Pak Deki mengenai klaim dari Pak Ahok bahwa Yesus itu harus menikah. Saya tidak mengerti kenapa kemudian Pak Ahok menggunakan istilah harus. Ini kan maksa banget ya. Nah, teman-teman, sebenarnya yang menyampaikan bahwa Yesus ini menikah bukan hanya Pak Ahok. Dan saya juga tidak mengerti ini Pak Ahok dapat sumber dari mana yang mengatakan bahwa Yesus itu harus menikah. Kemudian ia tadi menggunakan alasan bahwa memang pada saat itu setiap para pemuka agama, apalagi kalau mengajar di Bait Allah, itu harus menikah terlebih dahulu. Nah, teman-teman, dalam tradisi Yahudi, tidak ada seseorang diharuskan untuk menikah dulu baru diperbolehkan untuk kemudian baru boleh mengajar di Bait Allah atau kemudian baru boleh mengajar atau disebut sebagai guru. Tidak ada demikian. Jadi ini hanya karangan indah dari Pak Ahok saja yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah baru kemudian ia bisa diperbolehkan untuk mengajar dan apalagi usianya pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian dalam bagian ini saya juga mau sampaikan kepada kita semua bahwa memang akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang sok tahu tentang iman Kristen tetapi sebenarnya bahkan mereka nggak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Bahkan ada juga sekarang orang-orang Kristen yang merasa paling tahu tentang iman Kristen. Teman-teman bisa memperhatikannya di video-video yang sudah diupload di YouTube, yang kemudian tiba-tiba merasa paling ahli sendiri untuk membicarakan tentang iman Kristen. Dan mereka sama sekali tidak punya background ilmu teologi untuk mempelajari tentang Alkitab. Bagi saya sih sebenarnya boleh saja setiap orang membaca Alkitab dan kemudian menafsirkannya. Tetapi ingat, Alkitab itu bukan buku yang biasa. Itu adalah firman Allah yang membutuhkan pewahyuan dari Allah sendiri untuk kita bisa mengerti mengenai setiap makna yang tercatat di dalamnya. Dan karena itulah kita perlu belajar dengan baik sehingga kemudian ketika kita mempelajari bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab, apalagi kalau itu adalah bagian-bagian yang sulit untuk dimengerti, maka kita perlu belajar. Apalagi kalau kemudian orang-orang ini hanya membaca buku-buku yang penerbitnya kita nggak tahu dari mana, yang artikelnya kita nggak tahu dari siapa sumbernya, dan kemudian setelah mempelajarinya lalu merasa mereka tahu tentang Alkitab. Salah satu yang sering dilontarkan akhir-akhir ini adalah tuduhan mengenai Yesus itu menikah, termasuk dari kalangan Kristen sendiri, sebagaimana tadi kita sudah dengarkan mengenai ucapan dari Pak Ahok. Nah, karena itu teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya hanya kembali menghimbau kepada teman-teman, mari hati-hati di dalam membaca buku-buku ataupun membaca artikel-artikel, karena akhir-akhir ini teman-teman terlalu banyak, bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Verbum Veritatis berhasil menunjukkan, membuktikan kepada Yonatan Nandar bahwa papirus yang diklaimnya, yang dipergunakan oleh Yonatan Nandar dan yang dibanggakan oleh beberapa orang yang lain bahwa Yesus itu menikah, ternyata itu ditulisnya tahun 2006. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang sekarang kita bisa menemukan bahwa terlalu banyak orang di luar sana yang non-Kristen yang berupaya untuk memberikan citra yang tentu saja tidak baik terhadap iman Kristen. Nah, inilah yang bisa mereka lakukan dan pada akhirnya tetap saja. Karena Allah yang kita kenal di dalam iman Kristen adalah Allah yang hidup, sekalipun beragam tuduhan dalam bentuk apapun itu yang dilontarkan terhadap iman Kristen, tetapi puji Tuhan sampai pada masa ini iman Kristen tetap eksis, tidak tergoyahkan. Jadi teman-teman, sekian untuk bagian ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.